Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala da'wah min syiaril Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu malikul alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ashabil kiram. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur, alhamdulillah wa syukrulillah kira Allah Subhanahu wa taala, dan salawat salam Allahumma sholli ala Muhammad kepada junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang baik ini kita ungkapkan topik kajian kita, tiada hari tanpa aktivitas dakwah. Islam adalah agama dakwah, yaitu agama yang menugaskan umatnya untuk berdakwah, menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada seluruh umat manusia, supaya nanti berjalan rahmatan lil alamin. Maka Rasulullah SAW menegaskan kepada kita bersama, balighu anni walau ayah, sampaikanlah daripada walaupun satu ayat. Jadi adalah kewajiban kita bersama berdakwah. Satu ayat itu ya sesuai dengan kemampuan kita, bahwa berdakwah ini tentunya bukan hanya kewajiban ustadz, bukan hanya kewajiban para ulama, para kiai, tetapi semua kita dituntut untuk berdakwah, menyampaikan ajaran-ajaran Islam itu. Dan yang jelas bahwa dakwah itu luar biasa hikmahnya. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang mukmin. Wa dzakir innama anta mudzakir, maka beri peringatan, berilah peringatan bahwa peringatan itu tanfa'ul mu'minin, bermanfaat dari segala sudut untuk kepentingan hidup kita fid dunya wal akhirah. Lebih lanjut lagi, bahwa begitu pentingnya dakwah ini, Rasulullah menegaskan lebih lanjut bahwa agama itu merupakan kumpulan nasihat. Ad-dinun nasihah. Qauli ma ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li ammatumul muslimin wa ammatihim. Yang artinya bahwa agama itu merupakan kumpulan nasihat. Nasihat bagi apa Rasulullah? Kata para sahabat, nasihat bagi Allah, nasihat bagi kitab-kitabnya, nasihat bagi Rasul, nasihat bagi pemimpin, dan nasihat bagi umat manusia secara keseluruhan. Lalu namanya nasihat, masa kita menasihati Allah? Itu yang pertama-tama nasihat bagi Allah. Maksudnya nasihat bagi Allah, kita imani tentunya Allah itu secara yakin, seyakin-yakinnya. Mengimani Allah SWT, mengimani zatnya, mengimani sifatnya, mengimani perbuatannya. Lalu kita cinta sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nasihat kita bagi Allah. Jadi bukan kita menasihati Allah, tapi bagaimana memantapkan kecintaan kita kepada Allah SWT dengan tentunya meyakini, mengimani baik itu sifatnya, perkataannya, perbuatannya, zatnya, dan sebagainya. Nah, kemudian iman kita kepada kitabnya, dalam arti kata bahwa bagaimana kitab itu Allah kita yakini semua. Tapi kitabnya khusus Al-Quran, ada 6 kewajiban kita kepada Al-Quran.
Yang pertama, ya, supaya kita bersama mengimani Al-Quran. Itu sudah kita juga 6M itu. Satu, mengimani Al-Quran. Yang kedua, memiliki Al-Quran. Yang ketiga, mengaji Al-Quran. Yang keempat, mempedomani Al-Quran. Yang kelima, mengamalkan Al-Quran. Lalu yang keenam, mendakwahkan Al-Quran. Syukur nanti tambah satu lagi, misalnya menjaga Al-Quran. Nah, ini kewajiban kita kepada Al-Quran. Jadi kita menasihati Alkitabnya, kita mantapkan keimanan kita, kemudian kita amalkan tadi 6M atau 7M kewajiban kita kepada Al-Quran. Demikian pula nasihat kita kepada Rasulullah. Masa kita nasihat Rasulullah? Nasihat Rasulullah menasihat, tapi maksudnya menasihati Rasulullah SAW benar-benar mengimani Rasulullah itu Allah, utusan Allah SWT. Sesuai dengan pernyataan kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang artinya saya mengaku bahwa Tuhan Allah dan Muhammad itu Rasulullah. Jadi itu nasihat kita bagi Rasulullah, dan kemudian juga nasihat kita bagi Rasulullah supaya kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika kita cinta kepada Rasulullah, Rasulullah juga sudah menjamin, man ahabbani kana fil jannah, siapa mencintaiku sejamin bersama saya dalam surga. Jadi cinta kita kepada Rasulullah jaminannya surga. Nah, lalu bagaimana ya kecintaan kita kepada Rasulullah? Sebenarnya nasihat kita kepada Rasulullah bahwa kita banyak-banyak berselawat kepada Nabi. Di samping kita banyak berselawat kepada Nabi, juga kita contoh Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Dan memang Allah Subhanahu wa taala menampilkan Nabi kita untuk kita contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh dalam Rasulullah itu terdapat contoh yang baik bagimu. Jadi kita contoh Rasulullah, kita hidupkan sunnah-sunnahnya. Itulah namanya cinta kita dan sekaligus nasihat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian berikutnya nasihat kita kepada pemimpin. Nah, pemimpin itu kan tidak mudah kita nasihati. Ini apalagi misalnya di beberapa negara pemimpin itu alergi dengan nasihat-nasihat. Maka tentunya bagaimana caranya ketika misalnya pemimpin itu melakukan perbuatan-perbuatan penzaliman kepada masyarakatnya. Kalau di masyarakat itu namanya ada demo dan sebagainya, kita tidak dituntut untuk demikian, tapi bagaimana kalau perlu semacam mengingatkannya. Memang mengingatkan pemerintah itu luar biasa beratnya, tapi itu memang namanya resiko luar biasa beratnya, salah-salah ditangkap dan sebagainya. Maka perlu misalnya membuat semacam sandiwara seperti apa yang dilakukan malaikat kepada Nabi Daud, karena Nabi Daud pernah keliru mau menikahi istri panglimanya. Nabi Daud sudah punya 99 istri. Dia kepingin menikahi panglimanya, istri panglimanya, menikahi istri panglimanya, disuruhnya panglima ini untuk berperang. Kemudian dia mengatakan bahwa istri panglima itu meninggal dunia, mau dinikahinya baru rencana istri panglimanya, tapi ditegur oleh malaikat dengan bermain sandiwara. Mula-mula malaikat itu bertengkar, memperebutkan seekor kambing. Lalu mereka minta diputuskan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud menanyakan permasalahan mereka. Yang punya kambing itu mengatakan, saya ini punya kambing seekor. Tahu-tahu mau direbut oleh yang ini, katanya. Yang teman dia ini, pada teman dia ini sudah punya 99 ekor kambing. Akhirnya Nabi Daud sadar bahwa dia yang disindir itu, dia yang nasihat itu dengan main sandiwara seperti itu. Akhirnya
Nabi Daud mohon istighfar kepada Allah SWT. Tidak jadi laksanakannya niat yang tidak baik itu. Dan nasihat kepada pemimpin. Nah kemudian ini yang paling penting bagi kita, nasihat kita kepada sesama kita, nasihat kepada kaum muslimin, itulah namanya dakwah, mengajak orang lain untuk kebaikan, mengajak, saling mengingatkan, saling mengajak. Jadi dalam aktivitas dakwah itu, ya ini yang kita upayakan setiap hari. Dakwah itu ada secara lisan, metodenya ada secara lisan. Ini secara lisan misalnya melalui khutbah, melalui pengajian-pengajian dan sebagainya, namanya kita berdakwah secara lisan. Yang kedua ada berdakwah secara tulisan, seperti mengirim surat, menulis buku. Kemudian seperti kita yang muda sekarang itu menulis konten-konten tentang agama, kita kirim. Mari kita sholat tahajud. Sekarang kan banyak itu. Mari kita tahajud, mari berdoa dan sebagainya. Jadi ini yang mudah kita lakukan. Maka mari kita coba. Tiada hari tanpa berdakwah, aktivitas dakwah. Sesuai dengan kemampuan kita. Yang paling mudah bagi kita sekarang, ya konten-konten dakwah ini baik kita tuh atau kita teruskan. Jadi juga meneruskan konten-konten dakwah itu kepada teman-teman kita, kepada grup kita. Ini luar biasa juga pahalanya. Nah kemudian juga kita berdakwah melalui harta kita, mal kita. Misalnya kita biayai, katakanlah namanya konten-konten atau kita biaya dakwah dan sebagainya, kita biayai, kita berikan infak kita untuk meneruskan dakwah, itu namanya berdakwah secara harta. Nah kemudian juga ada kita berdakwah dengan doa. Kita berdoa kepada Allah SWT supaya nanti Allah memberikan hidayah kepada orang-orang tertentu. Karena memang kita taat kepada agama karena hidayah Allah SWT. Misalnya ada teman kita, tetangga kita misalnya tidak mau sholat berjamaah, kita berdoa kepada Allah SWT. Setelah kita ajak juga tidak mau, ya kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah yang membolak-balikkan hati seseorang itu, supaya dibolakkan hatinya, dibalikkan hatinya supaya dia taat kepada Allah SWT. Lalu kemudian dia menunaikan sholat secara benar. Ini contohnya. Dengan aktivitas sehari-hari dakwah yang kita lakukan, dari segi pahala luar biasa hikmahnya. Insya Allah kita akan mendapatkan pahala, namanya pahala rangkap dan plus-plus. Sudah rangkap tambah plus-plusnya lagi. Maksudnya ketika kita berdakwah itu pahalanya luar biasa. Siapa yang paling indah perkataannya selain dari mengajak seseorang untuk berbuat kebajikan sedangkan dia dalam keadaan muslim, maka tentunya yang paling indah perkataannya. Maka berdakwah itu paling indah, usaha paling indah. Lalu kemudian yang paling besar lagi pahalanya, yaitu kita menyampaikan dakwah itu lalu diamalkan oleh orang, kita dapat pahala lagi sama dengan pahala dikerjakannya, tidak dikurangi sedikit pun. Man dalala khairan falahu misla ajru fa'ilun. Rawahu Muslim. Dan siapa menunjuki kebaikan kepada seseorang, lalu kita mendapat sama dan pahala dia mengerjakan itu. Jadi itu maksud kita pahala rangkap itu. Kita sudah dapat pahala, namanya pahala berdakwah. Lalu kita ajak orang lain, kita dakwah orang lain itu mengamalkannya, kita pun dapat pahala dari dia. Apa yang didapatkan pahalanya kita pun diambil, tapi bagi dia tidak dikurangi sedikit pun. Namanya plus-plus itu. Jadi rangkap tambah plus-plus. Nah, lebih hebat lagi dengan kita juga menyampaikan ini, menyampaikan dakwah ini memudahkan jalan kita ke surga. Dan ternyata plus-plusnya ini itu salah satu
amalan kita nanti yang akan mengalir padanya sampai kiamat adalah dengan menyampaikan ilmu pengetahuan. Dapat ilmu. Sudah sering kita jelaskan dalam hadis sahih, idza matal insanu in qata amalu illa min salas, shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih lah. Apabila seorang meninggal dunia, semuanya terputus kecuali 3 hal. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh selalu mendoakan keluarganya. Nah, inilah yang merupakan kewajiban kita untuk menyampaikan dakwah. Mudah-mudahan dengan kesampaikan dakwah benar-benar Islam ini menjadi rahmat bagi seluruh alam ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.